Gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 21 November silam menggerakkan tim trauma healing guru TK dan PGRI Kota Pekalongan untuk menyambangi dan berbagi ceria bagi anak-anak korban bencana tersebut. 6 anggota tim trauma healing diberangkatkan dari kantor Dinas Pendidikan setempat dan dilepas langsung oleh Kepala Dindik Zainul Hakim dan Ketua PGRI sekaligus Sekretaris Dindik Mabruri pada Jumat pagi 9 Desember 2022. Sebelum dilepas, rombongan berkumpul untuk melakukan koordinasi dan doa bersama di ruang kerja Kepala Dindik. Atas nama pemerintah Kota Pekalongan, Zainul Hakim memberikan apresiasi tinggi kepada tim trauma healing atas kepeduliannya terhadap korban bencana gempa Cianjur, khususnya anak-anak. Dia berharap kehadiran tim tersebut dapat mengurangi rasa takut, cemas, dan khawatir yang masih sering menyelimuti perasaan para korban. Koordinator Trauma Healing Kota Pekalongan, Kunduri, menyampaikan bahwa kegiatan kali ini merupakan wujud kepedulian dari tim Trauma Healing Guru TK dan PGRI Kota Pekalongan yang akan dilaksanakan selama 2 hari pada 9 hingga 10 Desember. Sementara itu, Mabruri menjelaskan PGRI Kota Pekalongan memberikan bantuan operasional pada kegiatan ini. Selain itu, bersama dengan PGRI Kabupaten Kota Jawa Tengah sedang melakukan penggalangan dana yang akan disalurkan melalui PGRI Provinsi Jawa Tengah sebesar 20 juta yang akan diserahkan pada akhir Desember mendatang. Ya, pergi ke sungai memancing ikan, ikannya kecil, ikan yang ramah. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum pemirsa di rumah. Semoga sehat dan baik selalu ya. Pantun tadi sekaligus membuka pertemuan kita yang spesial ini pada program yang istimewa, yakni Expose, lebih dekat, lebih santai, bersama dengan saya, Ayu Sita. Pemirsa, tidak bisa kita pungkiri, dalam menjalankan kehidupan tentunya kita memiliki trauma akan sebuah situasi. Seperti akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia, banyak sekali menimpa bencana alam. Tak terkecuali Kota Pekalongan yang kerap juga terjadi bencana alam seperti rob atau banjir. Dari bencana yang terjadi tentunya memakan banyak korban dari berbagai umur, khususnya pada anak-anak. Banyak dari mereka yang mengalami kondisi trauma. Pemirsa, kita akan membahas bersama tema kali ini, yakni pentingnya trauma healing bagi anak korban bencana alam bersama tim trauma healing Guru TK Kota Pekalongan. Sudah hadir di tengah-tengah kita pemirsa. Yang pertama ada Bapak Kunduri MPD selaku koordinator. Iya, selamat datang Pak. Selamat bergabung bersama kami. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa tetap aktif. Oke, baik. Sudah healing kemana Pak? Trauma healing ya? Sudah healing kemana? Ya, terutama kan kita berawal dari keprihatinan yang terjadi di Kota Pekalongan, di mana pada beberapa tahun yang lalu hampir setiap hari itu kita ada bencana alam berupa rob, dan kita tahu bahwa ternyata rob ini membawa dampak yang luar biasa khususnya pada anak-anak. Kalau kita lihat anak-anak itu berada di pengungsian berhari-hari. Baik. Kemudian kita terpanggil bersama teman-teman dari berbagai TK ini kita gabung menjadi tim. Iya, baik, luar biasa. Kemudian yang kedua ini ada Ibu Puji Riswati, SPD. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, terlihat bugar sekali ya. Iya. Sehat selalu ya Ibu ya? Insya Allah sehat baik, selalu. tetap semangat ya Bu ya. Siap. Oke, dan di pojok ada Ibu Nur Alimah atau biasa disebut Ibu Meme ya. Iya. Halo Ibu Meme, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Luar biasa, baik. Ketiga narsum kita sudah hadir pemirsa di tengah-tengah kita. Saatnya kita ingin bertanya-tanya ini mengenai trauma healing. Mungkin pertanyaan yang pertama dan juga menjadi pertanyaan para pemirsa di rumah, Bapak Ibu sekalian, apa sih trauma healing? Mungkin dari Pak Kunduri terlebih dahulu. Ya, nah jadi yang awal sudah saya di pendahuluan itu terutama kita terpanggil begitu melihat banyak anak kita yang mengalami kejadian bencana khususnya di Pekalongan itu luapan air laut atau rob yang luar biasa. Kemudian
mereka bersama orang tuanya meninggalkan rumah bahkan bisa berhari-hari atau berbulan-bulan. Nah, ketika itu anak-anak akan merasa jenuh, merasa malas, kemudian mungkin di dalam hatinya, kenapa kok saya dilahirkan ya di tempat yang terjadi seperti ini. Nah, sehingga kadang-kadang anak itu bertanya kepada orang tuanya dan sebagainya. Nah, dengan demikian anak itu butuh yang namanya keceriaan, butuh yang namanya penyemangat, butuh yang namanya bagaimana tidak menyesali kita kok ada di tempat itu dan punya semangat dan bercita-cita. Oke, luar biasa. Mungkin dari Ibu Puji atau Bu Meme ingin menambahkan terkait secara umum trauma healing itu seperti apa? Jadi kita seperti pendampingan pasca ada suatu bencana. Jadi anak-anak itu biar tetap semangat dalam menghadapi apapun yang terjadi. Jadi saat anak-anak nanti dewasa nantinya dia tidak teringat hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi mungkin itu nanti bisa jadi pembelajaran dan anak-anak tetap, oh saya tetap apapun keadaannya saya harus melanjutkan hidup, melanjutkan cita-cita menjadi anak-anak yang hebat nantinya. Oke, berarti healing di sini adalah membagi sebuah keceriaan seperti itu ya terhadap anak-anak. Oke, Bu Puji, untuk kategori anak-anak di sini sekitar umur berapa saja? Selama ini kita mendampingi usia bayi ya, bayi kadang ikut juga di forum kita, tapi lebih banyak ke balita, kemudian remaja, ya remaja juga kadang terlibat di kegiatan kita. Karena memang kami basicnya kan dari guru TK, jadi mungkin pendampingan yang kami berikan lebih banyak kegembiraan yang membawa aroma guru TK kita juga, maksudnya kegiatan-kegiatan itu. Dan ternyata ya walaupun di usia-usia remaja bahkan ibu-ibu pun ya tetap ikut bergembira sih bersama kita ikut selama ini. Baik, Pak Kunduri, terkait tentang trauma healing ini, tentunya kan dari tim trauma healing Guru TK Kota Pekalongan ini kan sudah menjelajah ya kemarin ke Cianjur, kemudian di Pekalongan juga sudah. Apa sih Pak yang dibutuhkan pertama kali oleh korban seperti anak-anak sehingga dia perlu sekali untuk trauma healing ini? Tidak bisa dipungkiri, tentukan kebutuhan akan tubuh itu tetap ada ya. Artinya bantuan-bantuan kayak sembako, bantuan kayak makanan, minuman, kemudian juga pakaian. Khususnya kalau rob itu kan pakaian sudah nyucinya sulit dan sebagainya. Itu yang kaitannya dengan kebutuhan tubuh. Tapi dengan kebutuhan psikologi maka kita datang untuk psikososialnya. Bagaimana mereka itu butuh pendampingan. Walaupun pendampingan itu tidak bisa kita lakukan secara terus-menerus, namun demikian dengan kami memulai tim guru TK itu maka juga akan muncul tim-tim lain yang tujuan dan manfaatnya itu sama, yaitu memberikan motivasi, semangat kepada mereka, dan yang terpenting mereka itu merasa bahwa dia itu seperti ini tidak sendiri. Tidak sendiri. Contoh yang di Cianjur itu ternyata mereka bahagia karena apa? Ternyata banyak yang memperhatikan dan butuh sentuhan-sentuhan baik secara kejiwaan maupun secara agama untuk meningkatkan bahwa ini bukan sesuatu yang dia rasakan sendiri, tetapi banyak yang merasakan, tetapi juga banyak yang simpati mereka untuk bisa meningkatkan kepercayaan bahwa kita tetap. Baik, berarti dari tim trauma healing sudah memberikan tentang tadi yang sudah dijelaskan ya, kegembiraan itu, dan kemudian berapa proses membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk anak ini akhirnya bisa pulih kembali? Itu kalau tidak bisa serta-merta ya, itu lama, yang jelas lama. Tetapi kehadiran kami kan tidak hanya kami saja, nanti datang dari tim lain yang memberikan, misalnya saya satu tetes embun kami ya, kemudian datang lagi satu tetes embun, dari banyak tim-tim yang datang itu, dari embun menjadi air satu galon atau apa, kemudian mereka kembali, oh saya harus
tidak boleh berlama-lama, tapi tetap punya cita-cita. Kemudian apalagi secara infrastruktur, kemudian pemerintah membuat tenda-tenda untuk sekolah, mereka bisa kembali sekolah, bisa semangat, dan selalu kita katakan ke depan teman-teman kecil mereka ketika kita tanya cita-citamu apa, ya mereka juga sudah saya ingin jadi ini, jadi ini. Baik, nah ini saya ingin mengarah ke Bu Mei ya. Berarti terkait trauma healing ini tidak diberikan secara privat ya, tapi melainkan kelompok bersama-sama. Kenapa Bu? Kenapa harus seperti itu? Karena biar kalau bersama-sama itu kan kita saling merasakan apa sih yang kita butuhkan, apa yang ingin kita inginkan. Jadi akhirnya dengan kita sebagai basicnya guru TK, kita mengajak anak-anak bermain, bergembira. Jadi anak-anak, oh ternyata saya dengan kondisi seperti ini juga masih bisa rame-rame dengan teman-teman. Jadi semakin banyak kita tidak privat, kita rame-rame itu, anak-anak saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan di situ juga anak-anak saling berkomunikasi, yang mungkin tadinya mungkin kan di tenda pengungsian bisa jadikan ada yang tidak berinteraksi dengan kedatangan kita main bersama, kumpul bersama, bahkan dari yang kecil, yang remaja sampai ibu-ibu kita ajak muter-muter ya Pak ya, kita ajak main-main, itu mereka senang sekali. Bahkan sampai selesai pun waktu yang di Cianjur kan kita datang sore sampai malam, itu kita ajak mereka main, malam pun tidak terasa. Bahkan kita saja yang dari perjalanan jauh, kita benar-benar tidak merasakan capek sekali melihat antusias anak-anak yang sangat gembira dengan kita. Jadi kita rame-rame itu mereka sangat luar biasa dan menambah energi kesemangatan bersama-sama. Baik, untuk Bu Puji, tahap dari trauma healing ini pasti kan ada tahap per tahap. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana melakukan atau memberikan trauma healing. Apakah langsung datang ke tempat, kemudian kita berbagi keceriaan, atau melalui prosedur terlebih dahulu? Selama ini kita berkoordinasi, tahapannya itu minimal kita koordinasi internal di tim trauma healing dulu. Kita mau kemana, mau tempat yang kita tuju mana. Jadi kami berkoordinasi, terutama alokasi waktunya, karena masing-masing dari anggota tim trauma healing kan juga punya kesibukan. Jadi kita koordinasi waktu, kemudian kita setelah menemukan titik yang akan kita datangi, mencari sumber yang di sana, sukarelawan yang di sana, atau pihak-pihak yang terkait di lokasi tersebut. Kemudian seperti tadi yang Pak Kundu disampaikan, kita berkoordinasi dengan tim yang ada di sana, baik itu dari pemerintah maupun sukarelawan juga. Nah, tidak semua titik di wilayah korban bencana itu kita datangi, pasti hanya beberapa yang bisa kita datangi. Kemudian setelah itu kita siapkan ya sedikit ya oleh-oleh lah atau apa untuk anak-anak supaya lebih semangat, lebih bergembira seperti itu. Nah, alhamdulillah tim trauma healing sendiri juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ya, nah itu yang membantu kami untuk operasionalnya, dalam artian yaitu salah satunya membawa bingkisan dan lain sebagainya. Setelah itu kami bersiap-siap ke lokasi melaksanakan kegiatan trauma healing, walaupun waktunya mungkin durasinya tidak begitu lama, tapi semoga membawa manfaat yang luar biasa. Sampai dengan hari ini, untuk pengalaman terakhir kemarin di Cianjur aja bagi kami sangat terharu. Perjalanan kami dari pagi sampai sana petang, tidak sempat untuk minum air, kita langsung masuk ke istilahnya kita belum sempat istirahat lah, langsung ke lokasi dan langsung action. Tapi perasaan kami itu luar biasa excited gitu loh, melihat semangat dari para pengungsi itu sendiri, dari beberapa teman yang ternyata ada di sana, beberapa pengungsi yang sama-sama guru TK gitu. Beliau merasa sangat terharu gitu. Jadi tahapannya seperti itu Mbak, dari situ. Nah kemudian kadang ada hal-hal tidak terduga. Jadi ketika kita melaksanakan trauma healing, ada pihak lain yang juga mohon, Pak ke sini kami minta istri, kadang mungkin seperti itu. Jadi kami koordinasikan lagi secara internal. Alhamdulillah ya sampai dengan hari ini banyak pihak yang support untuk kegiatan trauma healing dari itu Mbak. Luar biasa, berarti memang banyak yang mensupport ya Bu ya, berkoordinasi secara bersama-sama, akhirnya bisa tersampaikan manfaatnya seperti itu. Nah,
Untuk di sana sendiri, metode kan tadi sudah dijelaskan bahwa metodenya itu ada beberapa. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lagi Bu. Metode apa sih? Apa hanya berbagi cerita? Atau seperti apa? Karena kita ingin mengetahui secara gambarannya itu seperti apa. Kalau selama ini kami menghadiri kegiatan trauma healing ya, yang kita lakukan ya kita melakukan pendekatan secara persuasif ya, menyapa walaupun berkelompok. Jadi menyapa, kemudian kita memberikan motivasi berupa kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Bercerita itu salah satunya, karena di dalam cerita itu banyak unsur yang akan kami sampaikan tentang semangat, tentang perjuangan, tentang jangan menyerah, jangan bersedih dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan motorik juga. Iya, motorik juga. Kalau tadi cerita mungkin ke sosial emosional, ke bahasa juga kan. Kalau ini motorik juga. Ya dengan rangkaian kegiatan yang menyenangkan lah istilahnya, permainan. Kemudian juga Pak Kun karena kebetulan beliau ahli banyak yang beliau kuasai lah, salah satunya sulap itu. Jadi kadang yang kita itu terkesan itu malah yang heboh itu kadang ibu-ibunya itu tersepona dengan kegiatan yang kita lakukan. Iya, karena kadang kan ibu-ibu juga, wah saya diajak main kayak gini kan, mereka beliau juga nggak perlu pernah pendampingan loh sebenarnya. Diajak main itu asik sekali. Baik, Ibu Mei dan Ibu Puji serta Pak Kunduri, kita akan lanjut lagi pembahasan tentang trauma healing. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan saya, Yusita, dan ketiga narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Kunduri, Bu Puji, dan Bu Mei ya. Selamat datang kembali Bu. Nah, kembali lagi, masih semangat ya Ibu, Bapak? Masih semangat, baik. Kita ingin membahas tadi sempat terpotong terkait pemberian trauma healing terhadap anak dan umur-umur yang dewasa. Tentunya saya yakin pasti ada perbedaan. Nah, ini seperti apa Pak Kunduri perbedaannya? Ya, jadi perlakuan kepada mereka itu pertama ya satu. Kalau kita dengan cerita ya tentu ceritanya anak-anak yang kecil itu biasanya kita mengangkatnya ya penyemangat tapi dengan pola fabel. Kalau cerita pola fabel itu dunia binatang yang kita. Fabel. Oke, baik. Terus kalau anak-anak yang seusia SD kelas 4 sampai SMP SMA, kita ke motivasi, cerita keberhasilan seorang, atau cerita bagaimana nabi saja bisa dicoba dengan macam-macam, akhirnya juga happy endingnya. Kalau orang tua itu justru kita trauma seperti kita memberi penataran kepada guru TK, dan mereka itu bisa menyampaikan ke anak-anak. Kayak kemarin itu di Cianjur itu ada guru TK yang dikumpulkan. Kita beri bagaimana teknik memberikan berbagi kepada anak-anak apabila dia sekolahnya sudah buka, karena ini sekolahnya juga belum banyak yang dibuka. Jadi misalnya nanti di tenda-tenda itu dia sudah di trauma healing dulu, kemudian dia akan trauma healing sosialnya kepada anak-anak, dia sudah bisa menyelesaikan. Contohnya guru SD yang guru TK yang kita temui ini juga sebenarnya kami itu dulunya pingin tim seperti ini, belum membuat tim, sudah ada cobaan tapi dengan hadirnya banyak relawan yang khususnya di bidang psikososial, ini nampaknya yang dengan berbagai metode masing-masing. Kalau kita metodenya karena berbasis guru TK ya, ada bermain, game, bercerita. Kemudian dulu itu saya walaupun sekarang sudah pensiun dari sulap dan badut, ini kan ilmu sulapnya masih banyak, itu saya bawa ke sana. Ternyata salah satu yang bisa membantu.
karena prinsip kita ya. Baik Pak, berarti apakah orang awam seperti saya ini bisa juga melakukan trauma healing? Ya, semua orang bisa. Tetapi syaratnya adalah bagaimana kita itu bisa meluangkan waktu, bisa belajar. Karena jabatan sosial itu tidak semua orang lihat. Jabatan sosial itu kita harus lelah tenaga, lelah pikiran, lelah meninggalkan keluarga. Ini teman-teman ini sudah kita beri kesempatan. Pokoknya sebelum berangkat harus pamit. Nah, kalau suaminya mendukung, ya kita berangkat. Kalau tidak, silahkan di rumah dulu. Jadi karena kita itu mau memberikan sesuatu kepada mereka, lebih kebahagiaan, maka kita harus fresh. Kita harus fresh dulu. Artinya kita tidak mengalami trauma ya. Iya. Agar bisa menyampaikan healingnya tadi ya. Kadang kita kalau dulu ke bandengan, ke pabean yang tidak bisa dimasuki mobil maupun motor, itu kita harus jalan kaki. Ya, kita bahasa Pekalongannya ya kepengkok, ya kepelasan dan sebagainya, ya kepengkok. Tapi barang harus itu kadang tertawa sendiri di barengan teman. Nah, seperti itu. Wow, luar biasa. Memang sudah terlihat memang apa ya, aura kebahagiaannya tuh ada gitu ya Bu ya. Baik, saya ingin bertanya ke Bu Meme terkait kemarin kejadian gempa di Cianjur. Ini ada berapa anak yang membutuhkan trauma healing dan bagaimana situasi di sana Ibu? Bisa diceritakan? Kalau kebetulan yang pertama kali datang kita di daerah Tangkil ya Pak ya, itu sekitar ada 75 anak, itu baru satu tenda. Kebetulan kita masih satu tenda yang kita tahu 75 anak. Dan waktu kita mau ke lokasi tersebut, itu kita melewati banyak tenda. Jadi hampir ada, mungkin ada 10 lebih. Jadi kan kita masuk lokasinya. Kita masuk lokasi ada tenda dan di situ memang ada anak-anak. Jadi yang di tenda kami datang aja itu ada sekitar 75. Mungkin di tenda-tenda lain ya mungkin sekitaran 50 atau berapa. Ya ini anak-anak ini memang sangat apa ya, butuh untuk kita ajak komunikasi, butuh kita ajak untuk bergembira. Jadi seperti itu. Baik, dari berbagai tenda itu, dari tim trauma healing, apakah ada pembagian penugasan seperti itu, Bu? Kita ada pembagian penugasan. Jadi nanti kita ada yang bagian logistik, ada yang bagian kita memberi hiburan anak-anak, terus ada yang bagian untuk dokumentasi. Jadi kita memang sudah satu tim. Kita bagi-bagi, nanti siapa di pos ini yang ngisi, siapa di pos ini yang bagian dokumentasi, berikutnya juga di pos-pos yang lain kita seperti itu. Jadi kita nggak harus yang ngisi ini, yang dokumentasi ini. Jadi kita selalu bergantian. Jadi kita dalam satu tim itu kita harus selalu siap. Siapapun yang ditunjuk, siapapun nanti yang harus terjun, itu memang kita sudah siap. Karena kita memang harus fastabiqul khairat. Gitu. Insya Allah. Baik, luar biasa. Tapi Ibu, ini kan yang dikirim, saya membaca ya di ranah berita seperti itu, bahwa tim trauma healing Guru TK Kota Pekalongan yang dikirim ke Cianjur itu ada sekitar 6 orang. Nah, bagaimana itu bisa terbagi secara rata seperti itu? Iya, kebetulan kami berangkat dengan tim 6 orang. Yang karena satu kebetulan beberapa teman-teman kan juga punya aktivitas yang lain. Jadi ada yang ingin ikut tapi kebetulan ada aktivitas lain. Jadi yang memang bisa akhirnya kita berenam. Gitu kita saling berbagi. Dari 6 orang ini nanti kamu yang menyiapkan A-nya, kamu yang menyiapkan B-nya, kamu yang menyiapkan C-nya. Jadi kita langsung dalam perjalanan itu kita saling berkoordinasi. Jadi dalam perjalanan pun kita tidak hanya sekedar jalan, tapi kita juga saling tukar-tukaran. Nanti kita mau ngisi ini ya, kita ngisi ini ya. Jadi dalam perjalanan kita juga tidak merasakan lelah ya, karena kita sharing terus di dalam perjalanan. Begitu kita sampai di sana, baru ini yang action di tempat sini, nanti tempat sana kamu yang action, di tempat yang lain kamu yang action. Jadi kita sudah langsung pembagiannya juga langsung tek seperti itu. Jadi memang kita timnya khusus gerak cepat. Jadi kita nggak ada berapa hari dulu kita briefing, itu enggak, kita langsung spontan. Jadi memang kita sistemnya langsung spontan. Jadi memang teman-teman di tim trauma healing ini alhamdulillah semuanya yang di tim kami itu spontan. Kalau untuk
maju apapun sudah siap. Jadi semuanya pembagiannya rata, siapapun, tidak ada yang ini yang bagian kamu yang harus selalu bagiannya ini, kita enggak. Jadi kita memang satu tim, satu kesatuan, siapapun yang mau maju harus siap seperti itu. Jadi waktu kita sampai di Cianjur saja, malamnya itu kita tidak hanya sekedar kita mengisi, tapi kita juga akhirnya merasakan kita ada goyangan. Malamnya, tengah malamnya, paginya kita juga merasakan masih ada gempa-gempa susulan. Masih ada gempa susulan, dan itu dari Ibu bisa menangani hal tersebut ya? Iya, kita memang yang waktu pertama kali malam itu memang kita agak terkejut ya. Waktu tenang saja, tenang, insya Allah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah itu hanya sebentar. Terus kita kan masih ngobrol-ngobrol sama tim yang di sana. Tim sana juga, iya Bu, di sini tuh gempanya susulannya memang banyak ya. Ini mungkin ini sambutan kita tim trauma healing datang, kita disambut ada gempa susulan seperti itu. Wow, Oke, baik. Berarti apa ya? Datang itu pasca selesai bencana atau pasca bencana, karena kalau untuk bencana pertama itu memang bukan hak kita, jadi mungkin pasca pertama itu ada tim SAR yang tim-tim yang lebih relevan ya, yang mungkin untuk karena ini kan sangat luar biasa sekali bencananya. Jadi kami datang itu pasca bencana untuk memberikan healing, memberikan trauma healing untuk anak-anak khususnya. Jadi kita tidak di pas bencananya, tapi kita paskanya. Jadi biar anak-anak itu tidak merasa ada trauma ke depannya nanti. Makanya kita datangnya di pasca dan kita ingin menghibur anak-anak, walaupun kita seperti yang sudah Pak Kondo dikatakan kita tidak menemani sampai lama, tapi paling tidak kehadiran kita yang hanya mungkin berapa jam itu memberi kesan untuk anak-anak bahwa mereka tidak sendiri, ada kami yang selalu siap mensupport seperti itu. Wow, luar biasa. Oke, Bu Puji, reaksi yang ditimbulkan oleh anak-anak ketika diberikan trauma healing ini seperti apa? Apakah mereka memang senang-senang saja, atau ada yang tiba-tiba menangis dan tidak mau diberikan trauma healing, kemudian ada yang tiba-tiba menyendiri gitu? Seperti apa Ibu situasi yang ada di sana? Untuk di Cianjur sendiri, itu bagi saya pribadi dan bagi teman-teman tim itu sangat terkesan. Karena beberapa tahun terakhir kami melakukan pendampingan trauma healing dengan berbagai bencana, kan tidak hanya kemarin mungkin gempa, waktu di Lumajang ada lahar dingin Semeru, kita juga melaksanakan ke sana. Kemudian yang rob sendiri itu baik kondisi psikis anak maupun latar belakang bencana itu kan berbeda. Otomatis sikap yang kami terima, sikap para korban itu mungkin sedikit ada perbedaan. Namun secara umum ketika kami melakukan pendampingan trauma healing, luar biasanya itu mereka malah membawa kegembiraan bagi kami juga. Jadi kami ke sana niatnya mau membawa kegembiraan, mereka juga membawa kegembiraan bagi kami karena responnya itu begitu positif, tulus, hangat. Kami datang itu disambut dengan hangat, dengan tulus dan antusias. Jadi baik itu anak-anak maupun tim relawan yang di sana, maupun orang tua masyarakat yang di sana, baik ibu maupun remaja itu mendekat, kemudian ikut berkontribusi secara aktif pada kegiatan-kegiatan kami seperti itu. Kalau sampai menangis kayaknya belum ya. Kalau ada yang melihat kedatangan kami kemudian mereka merasa takut, alhamdulillah enggak. Belum pernah. Kalau melihat saya mungkin agak takut kalau pas saya. Jadi saya usahakan sebisa mungkin mengumbar senyum Mbak kalau pas di situ. Karena muka saya kalau pas tidak tersenyum itu agak menakutkan. Jadi seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kami disambut baik, terutama yang terakhir kemarin di Cianjur itu luar biasa berkesan. Kami sampai dipeluk dengan air mata. Itu bagi kami membawa kesan yang luar biasa. Tidak hanya di satu titik, di beberapa titik yang kami datangi semua sambutannya hampir sama. Begitu mengharukan bagi kami, begitu terkesan bagi kami, sehingga perjalanan yang luar biasa melelahkan non-stop 2 hari 2 malam itu membawa tidak lelahnya itu kerasa setelah nyampe rumah setelah berhari-hari. Itu kurang lebih. Jadi secara umum
antusiasme para korban bencana terhadap kami ini luar biasa hangat dan positif. Gitu. Baik, ketika memberikan trauma healing ini, Ibu Puji, apakah pernah ketika sedang memberikan tiba-tiba ada gempa menyusul? Gempa istilahnya kejadian yang di luar dugaan terkait bencana itu alhamdulillah sih tidak secara langsung pas pelaksanaan, karena prosedur pendampingan trauma healing ini kan dilaksanakan pasca bencana sebisa mungkin, dan itu pun kita dialokasikan ke tempat-tempat yang memang sudah relatif aman. Jadi dari tim sana itu tidak berani membawa kami ke tempat yang masih rentan bencana, karena pasti ada pihak-pihak terkait yang itu sudah ada tempat yang di itu ya, di istilahnya tidak boleh, kita tidak boleh ke sana dulu. Yang mendampingi kami selama di Cianjur juga, maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa mengantar Ibu ke tempat yang paling parahnya sampai semua rata, karena di sana masih cukup berbahaya. Yang kami rasakan ketika getaran-getaran ya kami rasakan, namun insya Allah dalam taraf yang aman seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Saya ingin mengarah ke Pak Kunduri. Kendala apa saja Pak yang ada ketika tim trauma healing ini datang ke tempat kejadian seperti di Cianjur dan kemudian tempat lain? Ya, secara support dana itu memang kita mandiri, tetapi mandiri kami ini justru banyak yang support. Contohnya dari PGRI bersama Guru Indonesia itu memfasilitasi ke sana. Terus ada Bapak Kepala Dinas sendiri secara luar biasa mensupport kami ke sana. Ada yang menyumbang mobil ke sana. Di mobilnya kita suruh makin saja. Kemudian teman-teman yang mendengar juga hasilnya kami itu ke sana itu tadinya cuma mau membawa badan ya, ternyata ada yang ngasih jajan dan sebagainya, bahkan ada dari teman-teman guru TK sekota Pekalongan itu juga ada, itu sampai nyangoni kami sampai 9 juta. 9 juta itu kita titipkan di sana untuk anak-anak di sana. Ya kendalanya itu karena tim itu paling ganteng kan saya, mungkin secara saya ini seperti itu ya. Kadang pas Rob datang kalau di Pekalongan, siapa yang pas hari ini bisa berangkat, ternyata pas semua pas kegiatan sekolah, kegiatan ini, sehingga kadang kami tidak semua bisa berangkat. Ya 3 tetap kita ke sana. Berangkat. Saya kemarin tuh berharap 13-nya bisa ikut. Tapi karena ada kesibukan ini 6 kita tetap berangkat. Jadi tadi jabatan sosial itu tidak seperti tentara, polisi berangkat jam sekian siap dan itulah, saya tidak bisa mengatakan ibu harus berangkat, suami ditinggalkan tidak bisa. Nah itu kendalanya kadang. Kalau alhamdulillah ini di Cianjur 6 itu luar biasa, tapi dari 13 teman-teman itu kita siap pakai semua seperti yang baik. Jadi 2 atau 3 tetap berangkat karena mereka sudah siap untuk komitmen menghibur anak-anak dengan gayanya masing-masing. Pas spesialis pendongeng kita punya yang di supporter itu Bu Fitri sama Bu Siti Asia, itu juga juara dongeng dan sebagainya, kita kolaborasi jadi semua siap. Hanya tadi kendalanya ya kadang waktu, kadang kesibukan teman-teman, jadi tidak mesti 13 itu bisa berangkat semua, tetapi tetap ada yang berangkat dan berbagi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayu Sita di Expose, lebih dekat, lebih santai, masih dengan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Kunduri, Bu Puji, dan Bu Mewe. Kita sudah membahas ini Bu terkait
dari pertama apa itu trauma healing, kemudian bagaimana cara penanganan yang dilakukan oleh korban, kemudian apa saja yang harus mereka butuhkan ketika mengalami kondisi trauma. Nah, kita masih ingin membahas lebih lanjut terkait trauma healing tersebut. Saya ingin mengarah ke Bu Mei terlebih dahulu. Bu Mei, ini kan tim trauma healing, tadi kita belum berkenalan satu persatu ya. Untuk ada berapa orang atau berapa jumlahnya dari tim trauma healing ini? Oh iya. Totalnya? Untuk tim trauma healing ini kita ada 13 orang. Dengan 13 orang itu kita ada spesialisnya sendiri-sendiri. Jadi ada yang sebagian ahli dongeng, sebagian ada yang bisa main game, sebagian ada yang bagian doa, bagian religi, terus sebagian lagi ada yang bagian dia khusus tahu nanti kita kebutuhannya untuk beli ini. Jadi dengan 13 orang ini walaupun kita termasuknya sedikit ya kalau untuk tim itu ya, tapi alhamdulillah kita selalu apapun yang jadi tetap jalan. Oke, baik. 13 orang ini. Ini keseluruhan ya, Bu ya? Iya. Dan Pak Kundur ini termasuk sebagai koordinatornya. Berarti perbagian ini memang bisa ditugaskan di mana saja seperti itu ya? Tergantung situasi dan kondisi di tempat. Oke, baik. Itu terkait tentang tadi ya, timnya. Nah, sekarang saya ingin tanya, di tengah gencarnya teknologi saat ini, Bu, apakah dari tim trauma healing ini memanfaatkan teknologi tersebut untuk memberikan trauma healing kepada para korban, khususnya anak-anak? Karena kita memang masuk ini ya, sudah mau masuk era 5.0 istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita memang memanfaatkan teknologi juga, mungkin dengan kayak Pak Kunduri dengan sulap-sulapnya itu, ada dengan menggunakan tongkat yang mungkin luar biasa. Terus dengan games-games itu kita juga memanfaatkan beberapa teknologi. Jadi kita juga tergantung nanti posisinya. Kalau mungkin yang di bencana rob kita nggak mungkin karena itu kan banyak air. Jadi kita harus menyesuaikan kondisinya di mana nanti kita akan terjun. Jadi apa yang harus kita bawa, apa yang harus bisa dipergunakan di tempat-tempat itu. Jadi seperti itu. Itu musik. Iya, musik ada. Iya. Nah, sekarang kita sudah pakai YouTube, Bluetooth, itu kita sudah bisa memanfaatkan itu ya, Mbak. Senang, sulap, nyanyi itu musiknya. Sekarang teknologi HP itu sudah kebak itu. Penuh. Jadi nggak harus membawa playernya. Kalau dulu kan zaman awal-awal kita bawa playernya, bawa originnya, usung-usungnya itu. Jadi karena sekarang teknologi lebih modern lagi, kita memanfaatkan apa yang nanti bisa kita pakai untuk di tempat tersebut. Seperti itu. Baik, untuk tim trauma healing ini berarti tercipta di tahun berapa, Ibu? Tercipta 2017. Oh, 2017. Iya, 2017. Dan itu sudah menangani berapa kasus di bencana alam di Indonesia mungkin? Di Pekalongan ya kita hampir tiap semua posko itu kita datangi, bahkan satu posko bisa 2-3 kali. Satu hari itu kita kadang sampai 3 kali, 4 kali. Jadi dari 13 orang itu pagi siapa yang bisa, sore siapa yang bisa, nanti sore mungkin jadi 2 gitu. Jadi pokoknya 13 itu yang waktu bencana di Kota Pekalongan kita memang istirahat sebentar, main lagi, istirahat sebentar, main lagi, seperti itu. Kalau yang di luar Jawa kita pernah mengirim sampai ke Lumajang. Yang Lumajang kan kita datang, tapi yang di Palu dan sebagainya itu kita sampai 20 dari donasi teman-teman. Guru-guru TK sekota Pekalongan atau satu guru-guru TK sekota Pekalongan. Sekota Pekalongan. Bisa ngirim ke Palu sekitar 20 juta karena kita tidak bisa hadir ke sana. Yang ke luarnya kita kemarin waktu bencana Semeru itu kita sempat ke sana, terus ini kemarin ke Cianjur. Alhamdulillah diberi kesempatan bisa berbagi kebaikan di sana. Luar biasa Ibu ya. Saya ingin mendengar cerita-cerita unik yang pernah dialami oleh Bapak Ibu sekalian di sini ketika memberikan trauma healing, mungkin dari Pak Kunduri terlebih dahulu. Oh iya, cerita uniknya itu ketika kita memberikan ke ibu-ibu guru.
saya termasuk tidak boleh pulang. Itu saya digondeli, Pak Kun jangan pulang. Ini teman-teman teman-teman minta. Wes pokoknya semua ilmu itu tinggal di sini. Nah biasa itu. Kemudian setelah mau pulang itu, tim yang lain itu tidak digubris sama ibu-ibu, semua pengen fotonya dengan Mas Al. Iya. Mas Al. Beliau dapat ini, dapat panggilan Mas Al. Oke. Sudah seperti saya merasa seperti jadi orang tampan sendiri. Memang dari 100 atau berapa peserta itu ya saya laki-laki sendiri ya. Karena seperti itu. Barangkali teman-teman yang lain juga punya kesan yang luar biasa. Kalau kita biasa digondeli itu, saya nggak bisa pulang. Nah kalau tidak pulang terus istri saya bagaimana? Supaya mereka tertawa terus. Oke, ada lagi Pak mungkin yang bisa dibagikan kepada kami semua di sini? Mungkin Bu Puji Boleh, Bu Puji. Pengalaman menarik apa Ibu ketika memberikan trauma healing yang Ibu alami? Iya, jadi pada beberapa kesempatan itu kan kami sebagai tim itu belum tentu kondisi fisiknya itu fit. Seperti itu, termasuk saya sendiri yang cukup berbobot ini ya. Jadi ketika akan melaksanakan kegiatan di tempat-tempat yang rawan, misalkan ke rob yang sudah tergenang beberapa minggu itu kan licin Mbak. Kita terpaksa bawa motor kita nggak bisa ke sana. Nah itu nanti ketemunya di kelurahan. Lah akses dari jalan ke kelurahan itu melewati genangan air yang licin itu loh. Nah itu turut jalan ya saya harus beristighfar dan berzikir. Semoga saya tidak kepleset di situ. Kalau saya sampai yang terjebak di situ atau kepleset, bukan kami yang mau memberi trauma healing, malah kami yang dihealing nanti kan. Malah tidak memberikan bantuan, malah saya yang dibantu. Itu butuh mental dan keberanian juga kalau menurut saya. Kemudian ketika kita mengunjungi lokasi bencana di luar kota, itu memang kami butuh persiapan fisik, energi, juga materi. Kami kan juga ke sana membawa misi, bukan misi kami dapat apa dari kegiatan itu, tapi kan apa yang bisa kami berikan untuk mereka kan seperti itu. Jadi kan kami harus siap untuk pribadi dulu. Sepanjang jalan kami berusaha seceria mungkin ya, walaupun kaki bengkak-bengkak karena kelamaan duduk ya harus ceria. Kemudian kita mau nginep di mana ini, kok dapatnya kalau di pengungsian kayaknya kurang nyamannya karena lembab, cuacanya lembab, sedangkan kami harus terus action. Kalau kami kondisi fisiknya menurun kan juga enggak nyaman kan. Terus gimana kalau di TK aja, di TK pembina waktu itu. Nah kebetulan di TK pembina kami diberi sebuah ruangan UKS, ada tempat tidur. Nah kebayang kan UKS-nya TK, kasurnya ukurannya seberapa Bu? Yang mau tidur segini. Nah jadi kami berenam itu berbagi. Kalau Pak Kun dapat satu kasur sendiri, kami mau dampingi juga kan bingung juga, bukan muhrim. Jadi akhirnya kami berbagi tempat. Saya dan Bu Meme ini kasur ukuran UKS TK itu ditiduri kami berdua. Kebayangkan posisi kami bagaimana Mbak. Kemudian teman-teman kami yang lain tidur di bawah, di lantai, ada yang di kasur juga. Nah itu yang bikin kami shock itu. Kasur itu kelihatan rapi, kemudian berspray dengan bersih. Ketika kami duduk, alhamdulillah ternyata kerasnya, masya Allah itu ternyata dipan, dipan seleng kosong, dipan kosong. Untung kita tidak merusaknya ya. Allah ya. Jadi ya itulah suka duka karena kami relawan ya, kami tidak mencari kenyamanan, tapi kami harus tetap bisa menjaga kesehatan. Seperti itu kan. Jadi sebuah tantangan supaya kami bisa tetap fit ketika ketemu dengan para korban. Itu seperti itu yang sangat berkesan dan kami unik. Ya alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kesehatan dan keberkahan juga dari hal-hal yang sudah kami laksanakan bersama-sama. Semoga kalau saya bisa berharap lebih jauh ya teman-teman semua, terutama tim trauma healing, Pak Kun sendiri, itu semoga semuanya diberi kesehatan lah. Bismillah ya Bu ya, amin. Kita doakan bersama. Untuk Bu Meme sendiri, ya kemarin
Yang di Cianjur itu karena kebetulan kita bareng ya, saya berkesannya malah sama Bu Puji karena beliau kalau mau turun dari mobil itu mesti kecantol, Mbak. Oh ya? Iya, selalu kecantol. Jadi akhirnya mesti dibantu sama sopirnya. Pintu mobilnya memang Pintu mobil kecil. Sayanya kan kursinya ada yang pintu dibalik, mobil ya? kursinya ada dibalik. Terus ada kayak apa sih ya, besi. Oke. Jadi beliau berulang kali kalau mau turun langsung kecantol. Saya nggak bisa turun, ininya kecantol seperti itu. Terus ada lagi kita sudah mau pulang, ada juga yang sendalnya hilang. Baik. Ini emang kejadian. Iya, jadi lumrah ya? iya lumrah. Wah, sendalnya tadi di mana ya? Karena kita juga rame-rame. Ya udah kita ikhlasin saja sendalnya hilang, nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Yang penting jangan dompet ya. Iya. Atau Jadi HP gitu iya, ya. jadi kita walaupun tidak nyaman kita berusaha menyamankan diri karena kita harus ini sih kita banyak acaranya. Jadi kalau kitanya nggak nyaman nanti kita mau ngisi gimana. Jadi pokoknya kita berusaha menyamankan diri. Masya Allah. Iya, seperti Baik. itu. Pertanyaan selanjutnya ini agak heart to heart nih Pak ya. Iya. Hati ke hati gitu Pak Gunduri ya. Apakah dari sekian banyak peristiwa yang Bapak Ibu alami untuk memberikan trauma healing kepada para korban, tentunya saya rasa pasti memiliki lelah yang ada di dalam hati seperti itu. Kalau Pak Gunduri sendiri, apakah merasakan kelelahan tersebut atau malah mengenyampingkan? Saya selama ini kok dibuat happy. Masya Allah. Oke, baik. Apa namanya, mereka itu justru menjadi aura kekuatan bagi kita. Jadi ketika kita datang melihat ke sana, ini secara manusiawi itu lelah. Tapi ketika kita melihat mereka, kemudian kita akan memberikan sesuatu itu menjadikan kita justru happy ya Pak happy. ya. Bahkan Ketua IGTKI Cianjur mengharap saya datang ke sana lagi. Nah, kebetulan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Desember ke sana. Dan saya diajak untuk mendampingi mereka. Nanti saya ke sana lagi. Kemudian saya bel ketua IGTKI-nya sana, ternyata sambutannya luar biasa. Iya Pak Hun, berarti nanti ada seri kedua kita di trauma healing tim Tamuling. Baik, kita akan berbicara rencana ini, Ibu. Rencana ke depan untuk tim trauma healing Kota Pekalongan seperti apa Pak? Alhamdulillah, rencananya kita tetap eksis. Bahkan kita akan membuka seluas-luasnya, barangkali ada teman-teman yang akan menghibahkan waktunya, sebagian waktunya untuk jabatan sosial seperti ini. Kita berharap ada teman-teman yang lain kalau mau. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur dari PGRI, dari Asyahra, dari masjid-masjid, dari Gempita, dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, semua yang mensupport kami, baik donasi dana maupun doa maupun titipan-titipan. Kemarin juga dari Raja Ampat ya, dari Rumah Makan Raja Ampat yang titip pakaian baru untuk jadi bukan pakaian pantas pakai tapi baru, ini juga kami mengucapkan terima kasih. Dan program ke depan saya berdoa di Pekalongan tidak ada rob lagi, karena ketika saya datang ke Karangjompo, Mulyorejo, Sekranding dan sini, mereka itu berkata, Pak Kun nanti datang lagi ya, nanti datang lagi. Saya jawab, saya tahun depan tidak akan datang, karena apa, saya berdoa dengan teman-teman tidak ada bencana rob lagi. Nah, bukan kami tidak mau datang, itu tidak mau menghibur, tapi saya berdoa dan alhamdulillah tahun ini kami tidak berkunjung ke rob-rob karena tidak ada pengungsian rob itu. Jadi di Cianjur pun begitu. Saya datang ke Cianjur, yang akan datang bukan untuk menghibur kalian karena sudah tidak ada gempa lagi, tetapi kami tetap bersinergi untuk tetap eksis di trauma healing, dan kami juga membuka selebar-lebarnya kepada teman-teman yang mau bergabung, dalam tanda petik mau menghibahkan jabatan sosial waktunya untuk kegiatan ini, termasuk dari para donatur, barangkali pemirsa TV Batik bisa menyalurkan donasinya kepada kami untuk berbagi ceria anak-anak. Baik, oke.
Dan ternyata Bapak Ibu waktunya sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan ya untuk Pak Kunduri, Bu Meme, kemudian Bu Puji sudah berbagi cerita yang menarik dan kisah tentang trauma healing ini. Semoga trauma healing ini selalu menjadi obat untuk para korban yang mungkin saat ini masih ada di luar sana yang mengalami hal tersebut. Baik, ya pemirsa, itulah tadi pembahasan kita mengenai trauma healing untuk korban bencana alam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan sharing terkait tema tersebut. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap saksikan Expose pemirsa setiap hari Selasa dan Sabtu pukul 8 malam hanya di Batik TV. Waktunya saya Yusita, narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.